Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan kali ini kita flashback sedikit, kita lagi pelajari untuk medianya. Karena untuk materi limitnya, waktu ini kita sudah selesai sampai di pembahasan soal ya. Sekarang Ibu kasih lagi untuk materi statistikanya, karena ini Ibu rasa materinya padat, kita kembali lagi ke materi ini ya. Untuk pertemuan kali ini, kita membahas tentang median data tunggal dan data berkelompok. Adapun KD dan IPK, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama itu adalah menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Terus yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Terus menghitung median data tunggal, mendeskripsikan hubungan median data tunggal dengan dua contoh, dan menghitung median data berkelompok. Terus ini untuk IPK keterampilannya ya. Sekarang untuk tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menghitung nilai median, data tunggal, dan data berkelompok dengan benar. Terus yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan median data tunggal dengan dua contoh dengan tepat. Terus, peserta didik melalui metode diskusi kelompok setelah mengamati video pembelajaran mampu menerapkan konsep median dalam penyelesaian masalah tentang median data tunggal dan data berkelompok dengan tepat. Nah, terus untuk materi kita hari ini, kita akan membahas lagi tentang ukuran pemusatan data yang pertama, yaitu median. Median itu ada median data tunggal dan ada median data berkelompok. Nah, sekarang untuk median data tunggal. Median data tunggal di sini untuk data dengan jumlah sampel genap maupun ganjil. Untuk menentukan posisi median ditentukan dengan cara 1/2 dikali N ditambah 1. Berarti N itu adalah banyaknya data ditambah dengan 1. Misalnya datanya ada 10 sehingga 1/2, 10 ditambah 1. 10 tambah 1, 11 dikali setengah hasilnya adalah 5,5. Berarti median data tersebut berada di antara data ke-5 dan data ke-6. Kenapa ke data ke-5 dan data ke-6? Karena 5,5 itu terletak antara nilai 5 dan 6. Nah, sekarang untuk data dengan jumlah genap, sampel ganjil, kita bisa langsung menentukan nilai mediannya. Misalnya kita pakai jumlah datanya ada 11. 11 karena rumus posisi median itu adalah 1/2 N ditambah 1, sehingga 11 ditambah 1 itu hasilnya adalah 12. Sehingga 12 dibagi 2 itu adalah 6. Berarti kalau jumlah sampelnya ganjil, kita sudah bisa menentukan nilai mediannya. Sementara untuk data dengan jumlah genap, maka median ditentukan dengan cara 1/2 data ke N ditambah 1/2 ditambah data ke N per 2. Atau dengan kata lain, misalnya tadi posisi datanya ke 5,5, maka medianya terletak di antara 1/2 dikali data ke 5 ditambah data ke 6. Kita lanjutkan ke contoh soal. Di sini untuk contoh soal yang pertama, hitunglah median dari data berikut ini. Di sini ada data 8, 4, 5, 6, 7, 6,
7, 7, 2, 9, dan 10. Berarti yang harus kalian lakukan pertama itu adalah mengurut data dari data terkecil sampai data terbesar. Sini. Jadi untuk langkah penyelesaiannya sebagai berikut ya. Pertama diurutkan dari data terkecil sampai terbesar. Berarti data setelah terurut itu akan menjadi 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, dan 10. Nah, selanjutnya kita menentukan banyaknya data. Banyaknya data itu adalah 11. Berarti sampel atau jumlah datanya itu adalah 11, sehingga untuk menentukan posisi mediannya kita bisa menggunakan rumus yang tadi, 1/2 dikali N ditambah 1. Berarti N-nya kita ganti dengan 11. 11 ditambah 1 hasilnya adalah 12, sehingga posisi mediannya 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Berarti untuk median data tersebut itu berada di data ke-6. Kita bisa hitung dari data terurut. 2, 4, 5, 6, 6, 7. Berarti median dari data tersebut adalah 7. Kita lanjutkan ke median data per kelompok. Di sini untuk median data per kelompok, rumus mediannya itu adalah ME atau median atau Q2. Q2 itu adalah kuartil kedua, ya. Kuartil kedua itu sama dengan median, yaitu tepi bawah ditambah 1/2 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif per FI dikalikan dengan P. Nah, di sini ME itu median, TB-nya tepi bawah, FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FI-nya adalah frekuensi kelas median, P-nya adalah panjang interval. Sebelum Ibu lanjut, ada yang masih ingat bagaimana menentukan tepi bawah? Yang bisa jawab silahkan bisa angkat tangannya pakai batu raise hand. Cara menentukan tepi bawah. Bagaimana ada yang bisa menentukan tepi bawah? Ya, Julius Duti. Terima kasih atas waktunya. Maaf kalau salah, Ibu ya. Ya. Untuk menentukan tepi bawah itu, batas atas dikurangi 0,5. Batas atas dikurangi 0,5. Yang ditanya tepi bawah. Ada tepi bawah sama tepi atas. Iya. Oke, Ibu luruskan ya. Untuk tepi bawah itu caranya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Kalau tepi atas, baru batas atas ditambah 0,5. Gimana? Bisa? Diingat kembali ya. Untuk tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Kalau tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Ya, sambil mengingat kembali ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah contoh, tentukan median data dalam tabel berikut. Di sini ada tabel distribusi frekuensi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas ya. Kelas pertama 31 sampai 40, sampai
kelas terakhir 81 sampai 90. Di sana ada frekuensi. Berarti untuk menentukan median data berkelompok, yang harus kalian cari pertama itu adalah frekuensi kumulatif. Nah, berarti untuk menentukan frekuensi kumulatifnya, nah, seperti itu dia. Untuk frekuensi kumulatif, di sini frekuensi kelas pertama itu adalah 3. Berarti frekuensi kumulatif kelas pertama adalah 3. Ini sama ya. Frekuensi kelas pertama itu sama dengan frekuensi kumulatif kelas pertama. Nah, sekarang untuk frekuensi kumulatif kelas kedua itu sama dengan frekuensi kumulatif kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua. Nah, di sini dia. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 8 ditambah 10 sama dengan 18, 18 tambah 11 sama dengan 29, 29 ditambah 8 sama dengan 37, 37 ditambah 3 sama dengan 40. Berarti 40 ini nanti sama dengan sigma F. Frekuensinya 3 tambah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 8 tambah 3. Di sini seharusnya ada 40 lagi ya. Berarti frekuensi kumulatif kelas terakhir sama dengan sigma F. Nah, sekarang setelah frekuensi kumulatif ditentukan, kalian menentukan kelas mediannya. Kelas median diperoleh dengan cara 1/2 dikali N. N-nya adalah 40. Berarti 1/2 dikali 40 itu adalah 20. Berarti median dari data tersebut adalah data ke-20. Nah, sekarang kita tentukan data ke-20 itu ada di mana? Nah, di sini untuk di frekuensi kumulatif yang pertama ini frekuensi kumulatifnya sampai 3. Sehingga ini adalah data pertama sampai data ketiga. Ada di sini. Nah, sekarang ini 8. Berarti setelah 3 adalah 4. Nilai ke data ke-4 sampai data ke-8 ada di ini. Terus yang berikutnya 18. Berarti setelah 8 adalah 9. 9 sampai 18 itu ada di interval ini. Nah, sekarang data yang berikutnya itu adalah data ke-19 sampai ke-29. Jadi terletak di interval 61 sampai 70. Nah, sehingga karena yang kita minta itu adalah data ke-20, berarti di sini tadi data ke-19 sampai 29. Berarti data ke-20 itu berada di interval 61 sampai 70. Nah, sehingga kita bisa menentukan, atau kita tentukan dulu, intervalnya adalah 61 sampai 70, berarti tepi bawahnya adalah 61 dikurangi 0,5, berarti tepi bawahnya adalah 60,5. Terus FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sebelum kelas median itu adalah ini. Kelas mediannya ada di sini, berarti sebelum kelas median itu adalah 18. Nah, sekarang untuk FI-nya itu adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya adalah 11. Nah, sehingga median itu sama dengan 60,5 ditambah setengah dikali 40 dikurangi 18 per 11 dikali P-nya 10. Di mana dapat 10? 10 ini diperoleh dari perhitungan 61 sampai 70. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Berarti ada 10 ya. Berarti panjang intervalnya adalah 10. Sehingga mediannya itu sama dengan 60,5 ditambah 20 dikurangi 18 per 11 kali 10. Sehingga diperoleh medianya itu sama dengan 62,32. Karena kita pengulang berarti Ibu rasa semuanya sudah mengerti ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke latihan soal. Ini belum Ibu edit berarti ya. Nah, silahkan kalian perhatikan di sini median dari data berikut adalah di sini ada nilai 70, 80, 90 dan 100. Frekuensinya ada 5, 12, 9 dan 40. Silahkan kalian hitung berapa mediannya. Ibu kasih waktu 5 menit mungkin.
Silahkan dicoba. Berarti kalau bentuk datanya seperti itu, dia adalah data tunggal berbobot. Data tunggal berbobot, jadi untuk menentukan medianya, kalian harus cari frekuensi kumulatifnya ya. Silahkan dicoba dulu. Gimana? Udah ada yang selesai? Pertama cari FK-nya dulu. FK-nya ini 5, 17, 17 tambah 9, 26, 26 tambah 4, 30. Berarti 30 dibagi 2, 15. Berarti dia medianya berapa? Ada yang mau jawab mungkin? Ini siapa nih? Ini ya. Tolong nanti pakai nama lengkap ya. Cynthia Dewi? Udah?
Cynthia Dewi, silahkan. Gimana? Mau coba dulu. Ya, silahkan. Mau frekuensi di atas itu kan Bu 5 ya. Frekuensi yang pertama 5 ya. Terus frekuensinya itu jadi 5. Berarti 5 ditambah 12. 12, 17. Terus frekuensi 3 itu 11 ditambah 6. Terus 26 ditambah 4, frekuensi 4 menjadi frekuensi kumulatif 30. Ya. Maka setengah kali N yaitu 1/2 kali 30 sama dengan 15. Maka mediannya yaitu tepi bawah ditambah setengah Ini kelas apa namanya untuk data berbobot seperti data tunggal berbobot ya ini, bukan data berkelompok, nggak ada tepi bawahnya. Berarti nggak cari tepi bawah. Berarti nggak usah cari tepi bawah. Bedakan kalau bedakan untuk data tunggal berbobot sama data berkelompok ya. Untuk data berkelompok itu ada intervalnya. Data ini sampai segini. Itu data berkelompok. Kalau data tunggal berbobot, di sini hanya ada nilai dan frekuensi saja. Ya, tadi perhitungan sampai di frekuensi kumulatifnya udah benar. Berarti kamu masih keliru untuk menentukan tepi bawah lagi ya. Oke, ada yang angkat tangan. Ratni? Natalia? Silahkan. Dila? Atau nih, Loli mungkin ya? Terima kasih atas waktunya, Bu. Iya. Kalau salah. Jadi, pertama kita cari frekuensi kumulatifnya yang tadi sudah didapatkan, yaitu 30. Lalu kita menentukan letak dari mediannya, didapat dari rumus N plus 1 dibagi 2, yaitu 30 plus 1 dibagi 2 menghasilkan 15,5. Lalu kita mencari mediannya, yaitu X 15 ditambah X 16 dibagi 2, yang letaknya di X ke 15 yaitu 90 dan X ke 16 yaitu 90. Jadi 90 ditambah 90 dibagi 2 menghasilkan 180 dibagi 2 yaitu 90. Jadi mediannya yaitu 90. 90, oke. Kalau tadi ada yang angkat tangan, Julia Stuti? Bentar dulu. Julia Stuti bagaimana? Bentar dulu, kok ini nggak bisa. Dah.
Kalau saya nggak beda Bu, tapi nggak tahu benar atau salahnya. Ya, Itu silahkan. kan dari menentukan urutannya, berarti dari data ke 1 itu dari 1 sampai 5, terus 6 sampai 17 data kedua, dan 18 sampai 26 data ketiga, 27 sampai 30 data keempat. Kemudian itu kan jumlah datanya dapat 30. Kemudian setelah dibagi 2 itu 15. Jadi datanya itu pada urutan ke-15. Jadi 15 dan 16. Jadi di data 16 itu kan terdapat di data kedua 6 sampai 17. Berarti 12 ditambah 12 per 2, 24 bagi 2 sama dengan 12. Oke, kalau gitu ini beda-beda jawabannya ya. Kita bahas. Nah, pertama yang harus kita cari, semuanya udah benar. Yang pertama yang harus kita cari itu adalah frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya berarti yang pertama itu adalah 5, yang kelas keduanya 17 karena ditambah 12, habis itu ditambah 9 hasilnya 26, habis itu ditambah 4 sama dengan 30. Setelah frekuensi kumulatifnya diketahui, berarti kita menentukan kelas mediannya. Ingat, kalian harus bisa membedakan yang mana data tunggal berbobot, yang mana data berkelompok ya. Karena data tunggal berbobot dan berkelompok itu biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita menentukan kelas medianya. Kelas medianya diperoleh dari 1/2 dikali N ditambah 1. Berarti 30 ditambah 1 hasilnya adalah 31. 31 dibagi 2, 15,5. Berarti kita harus cari data ke-15 dan data ke-16 dibagi 2. Berarti data ke-15-nya itu adalah di 80. Karena itu datanya dari data ke-6 sampai data ke-17 adalah 80. Kalau kita urut dia dalam bentuk data tunggal, dia akan menjadi 70, 70, 70, 70 sebanyak 5 kali. Habis itu 80-nya sebanyak 12 kali. 80, 80, 80, berarti data ke-15 itu adalah 80 dan data ke-16 itu adalah 80. Sehingga medianya adalah 80 ditambah 80 per 2. Hasilnya adalah 80 ya. Tadi siapa tadi ya? Loli ya? Loli mungkin salahnya dia menentukan di mana data tersebut. Dia ketemunya udah 15,5. Tapi 15,5 itu berada di mana? 15,5 itu berada di sini, di data ini, di frekuensi kumulatif 17. 17 ini artinya data setelah data ke-5, berarti kan data ke-6 sampai ke 17. Data ke-18 sampai ke 26 ada di sini. Habis itu data ke-27 sampai 30 itu adalah 100. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa ya. Kalau gitu kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, seperti ini sekarang. Sebanyak 26 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti di bawah ini. Nah, tentukan median dari data tersebut. Di sini kalau kalian lihat ini adalah data apa? Data tunggal berbobot atau data berkelompok? Ya, ini adalah data berkelompok ya, karena di sini ada intervalnya. Kalau ada interval ya adalah data data berkelompok ya. Nah, berarti untuk menentukan nilai median dari data ini kita harus menentukan frekuensi kumulatif. Oke, itu frekuensi kumulatifnya. Jumlah datanya itu ada 26 ya. 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 1 tambah 1.
Nah, setelah frekuensi kumulatifnya diketahui, berarti kalian harus cari kelas mediannya. Kelas median diperoleh dengan cara 1/2 dikali N. Berarti 1/2 dikali 26. 1/2 dikali 26 hasilnya adalah 13 ya. Sekarang data ke-13 itu ada di mana? Data ke-13 itu berada di sini dia. Ini berarti dia berada nilai datanya itu adalah data ke-8 10 sampai 14. Kalau ini data ke-6 sampai 9. Ini data ke-4 sampai ke-5. Kursornya kelihatan ya di sana ya? Kelihatan ya? Nah, berarti untuk data tersebut, kelas mediannya berada di 61 sampai 65. Itu kelas mediannya. Jadi kelas mediannya 61 sampai 65, tepi bawahnya itu adalah batas bawah dikurangi 0,5, FK-nya itu sama dengan 9, F-nya adalah 5, P-nya adalah 5. 5 itu diperoleh dari 61, 62, 63, 64, 65. Kalau bentuknya udah seperti ini, kalian bisa menghitung berapa mediannya. Berhubung waktunya sudah mepet, kita lanjutkan saja. Nah, ini mediannya. Mediannya itu adalah 60,5 ditambah 26/2 dikurangi 9/5 dikali 5. Hasilnya adalah 64,5. Berarti median dari data tersebut adalah 64,5. Ini dibiarkan saja, kita lanjutkan ya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini median ya. Materi median, kalian bisa lihat pada link berikut. Berarti apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini itu adalah bagaimana menentukan mean data tunggal dan median data tunggal dan median data berkelompok. Nah, Ibu untuk forum diskusi di e-learningnya kan sudah ada beberapa orang yang mengunggah jawabannya. Yang belum bisa mengomentari pekerjaan temannya, nggak usah lagi upload tugasnya. Kalian bisa mengomentari mengomentari pekerjaan temannya. Biar nggak semua mengirim jawaban. Biar proses diskusinya berjalan ya. Kalian bisa komen dengan cara klik replay-nya. Klik replay, terus saran unggahan saran atau sanggahan kalian. Menurut kalian jawaban temannya benar atau masih keliru ya? Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya.